Halo semua. Jadi kita di sini bakal ngejelasin traveling salesman problem dengan algoritma Nearest Neighbor, Branch and Bound, Distract Algorithm. Simak video berikut. Traveling salesman problem. Ada algoritma apa aja sih? Algoritma Nearest Neighbor, Branch and Bound, dan Dijkstra. Simak video berikut. Jadi sebelumnya udah pada tahu belum apa sih itu TSP? Traveling Salesman Problem atau yang biasa kita sebut TSP adalah permasalahan optimasi kombinatorial yang bertujuan untuk menentukan urutan kunjungan ke sejumlah titik atau kota sedemikian rupa sehingga setiap titik dikunjungi hanya sekali dan perjalanan kembali ke titik awal memiliki jarak atau biaya total yang minimum. Nah, yang pertama aku bakal membahas tentang Nearest Neighbor atau yang biasa kita singkat sebagai NN. Nearest Neighbor atau NN itu metode simple buat cari rute yang paling cepat. Caranya gampang banget, pilih kota terdekat yang belum dikunjungi, terus lanjut lagi sampai semua kota dilewati. Terakhir, balik ke kota awal. Kelebihannya apa? Cepet banget, cocok kalau kotanya banyak. Nah, kekurangannya apa sih? Kadang rutenya nggak selalu paling optimal, soalnya setiap langkah cuma lihat kota terdekat, nggak mikirin rute keseluruhan. Tapi tenang, NN tetap oke buat skenario nyata, kayak distribusi barang, karena bisa kasih rute cukup efisien tanpa ribet. Jadi intinya NN itu andal kalau ingin cepat dan praktis, meski bukan selalu yang paling sempurna. Nah, di sini kita menggunakan problem. Sebuah perusahaan logistik ingin menentukan rute distribusi barang dari Jakarta ke beberapa kota besar di Jawa, yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Nah, kota asal sekaligus tujuan akhir perjalanan adalah Jakarta atau kota A. Jarak antar kota diberikan dalam bentuk matriks berikut ini, di bawah ini. Oke, kita mulai dari kota A yaitu Jakarta. Pilihan kota terdekat adalah Bandung dengan jarak 150 km. Jadi total sementara 150 km. Dari Bandung kita lanjut, kota terdekat berikutnya adalah Semarang, jaraknya 300 km. Jadi totalnya 450 km. Nah, step ketiga dari Semarang, kota terdekat adalah Yogyakarta. Jaraknya 150 km, totalnya jadi 600 km. Nah, dari Yogyakarta, pilihan terdekat adalah Surabaya dengan jarak 250 km, totalnya jadi 850 km. Nah, step kelima yaitu dari Surabaya kita lanjut ke Malang. Jaraknya hanya 100 km, jadi totalnya 950 km. Dan yang terakhir dari Malang kita kembali lagi ke Jakarta, jaraknya 850 km. Jadi total perjalanannya menggunakan Nearest Neighbor ini adalah 1800 km. Jadi rutenya adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, balik lagi ke Jakarta dengan total jarak keseluruhannya 1800 km. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan dari setiap algoritma. Yang pertama itu ada algoritma Nearest Neighbor algorithm. Nah, ide dasarnya ini bekerja dengan prinsip greedy, dimulai dari titik awal, kemudian memilih titik terdekat yang belum dikunjungi. Proses ini diulang hingga semua titik dikunjungi, lalu kembali ke titik asal. Nah, codingannya itu seperti yang pertama dibuat matriks jarak antar titik dari A sampai F misalnya. Terus yang kedua, pemrogram memilih titik awal, misalnya kita memilih titik awalnya di A. Nah, fungsi akan mencari jarak minimum ke titik berikut yang belum pernah dikunjungi. Terus selanjutnya proses berlanjut sampai semua titik dikunjungin, lalu kembali ke titik A. Nah, karakteristiknya itu secepat dan sederhana, tetapi tidak menjamin jalur yang dihasilkan adalah yang paling pendek atau hanya mendekati solusi optimal. Hai, selanjutnya aku mau membahas tentang metode branch and bound. Ini basically cara kita nyari rute terbaik tanpa harus ngecek semua kemungkinan jalur. Nah, kalau brute force itu capek banget karena harus cobain semua kombinasi. Nah, branch and bound ini lebih pintar. Dia langsung buang jalur yang jelas-jelas bahkan bikin perjalanan itu lebih mahal. Jadi kita bakal nyari
jalur yang lebih murah dan lebih efisien gitu. Nah, contohnya perusahaan logistik dari Jakarta yang mau kirim barang ke Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, sama Malang yang seperti dibahas di Nearest Nickbar tadi. Nah, tapi dia dari Jakarta ke Bandung, ke Semarang, Jogja, Surabaya, sama Malang, itu dia bakal balik lagi ke Jakarta. Nah, kalau dicoba dari semua kombinasi, itu bisa ribuan kemungkinan. Tapi pakai branch and bond, kita bisa nemuin rute paling efisien dengan jarak optimal. Jadi intinya, branch and bond itu bikin pencarian lebih hemat waktu, tapi dapat solusi yang paling oke gitu. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian rumus lower bound atau planning itu adalah perhitungan batas bawah, yaitu lower bound untuk memangkas cabang yang tidak diperlukan. Nah, rumus yang digunakan adalah LB sama dengan current cost ditambah minimal from current ditambah sigma U elemen U besar min H U kecil. Nah, current cost itu adalah biaya sementara yang sudah ditempuh. Min from current adalah biaya minimum dari simpul sekarang ke simpul lain yang belum dikunjungi. Lalu sigma min H U kecil adalah jumlah minimum yang keluar dari setiap simpul yang belum dikunjungi. Nah, jika LB lebih besar dari best cost, itu adalah solusi terbaik sementara maka cabang tersebut tidak dipangkas. Nah, selanjutnya iterasi awal untuk reduksi matriksnya adalah kita mencari reduksi baris yang menghasilkan nilai minimum tiap baris. Lalu nilai ini kemudian dijumlahkan dengan reduksi kolom. Nah, total hasilnya itu untuk sementara diperoleh sebesar 700 km yang menjadi batas bawah awal. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian rumus lower bound atau planning itu adalah perhitungan batas bawah, yaitu lower bound untuk memangkas cabang yang tidak diperlukan. Nah, rumus yang digunakan adalah LB. Nah, untuk hasil branch and bond sendiri, rute optimalnya ditemukan dari Jakarta ke Bandung, lalu Semarang, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan balik lagi ke Jakarta. Nah, total jarak optimalnya adalah 1820 km. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, jangan lupa kita harus menginisialisasi, lalu nge-branch, and bound, and run, lalu iterasi, dan kita akan menghasilkan outputnya. Itu ada algoritma branch and bound. Jadi dasarnya ini, algoritma ini menggunakan prinsip pencarian menyeluruh atau exhaustive search dengan pemangkasan cabang. Semua kemungkinan jalur dihitung. Tetapi jalur yang tidak mungkin menghasilkan solusi optimal akan dipangkas sehingga mengurangi waktu komputasi. Kodingannya itu seperti yang pertama, program melakukan rekursi untuk mengeksplor semua jalur perjalanan dari titik awal. Kedua, setiap kali jalur dihitung dibandingkan dengan jalur terbaik yang sudah ada. Yang ketiga, jika nilai sementara lebih besar dari jalur terbaik, maka cabang tersebut dihentikan. Maka hasil akhirnya adalah jalur dengan total jarak paling minimum. Terus yang karakteristik dari branch and bound ini seperti menjamin solusi optimal, tetapi semakin banyak titik, waktu eksekusi akan meningkat sangat signifikan. Nah, salah satu algoritma dasar yang dapat digunakan adalah Dijkstra algorithm. Algoritma ini dirancang untuk mencari jalur terpendek dari satu titik asal ke semua titik lain pada graf berbobot non-negatif. Walaupun Dijkstra tidak bisa langsung menyelesaikan TSP, algoritma ini sangat berguna untuk membentuk matriks jarak antar kota. Dengan matriks inilah kita bisa melanjutkan perhitungan pada kasus berukuran kecil hingga menengah. Dijkstra bisa memberikan hasil yang cepat dan akurat. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan modifikasi algoritma ini mampu memberikan efisiensi jarak yang cukup besar dalam simulasi, misalnya pada sistem pengiriman barang. Ada juga pengembangan model hybrid, yaitu menggabungkan Dijkstra dengan metode Greedy Nearest Neighbor. Kombinasi ini dibandingkan dengan algoritma lain seperti N-colony optimization dan kinetic algorithm. Hasilnya, Dijkstra unggul dalam hal akurasi dan kecepatan pada dataset kecil sampai hingga menengah. Sedangkan metode meta-heuristik lebih cocok untuk kasus yang skalanya besar. Dari analisis ini, kita bisa beralih pada rumus dan prinsip dasar dari algoritma Dijkstra. Dijkstra mencari jalur terpendek dari simpul asal S ke semua simpul lain V dalam graf berbobot non-negatif. Jika graf dinyatakan sebagai G sama dengan VE, dengan V merupakan himpunan simpul atau node, dan E merupakan himpunan sisi atau edge,
dan W, UV merupakan bobot sisi dari U ke V, misalnya jarak atau waktu. Maka jarak terpendek yaitu DSV didefinisikan sebagai berikut. Dengan untuk langkah-langkah algoritmanya sebagai berikut, yaitu input merupakan graf berbobot G sama dengan VE, simpul asal S. Kemudian output jarak terpendek DSV untuk semua simpul V anggota V. Inisialisasi jarak DS sama dengan 0 dan DV sama dengan infinity untuk semua V tidak sama dengan S. Kemudian buat himpunan G sama dengan V, yaitu simbol yang belum diproses. Yang kedua, pilih simpul U anggota G dengan nilai DU terkecil. Yang ketiga, untuk setiap tetangga V dari U, hitung jalur alternatif. ALT sama dengan DU plus WUV. Kemudian, jika ALT kurang dari DV, maka perbarui DV sama dengan ALT. Yang keempat, hapus U dari G. Kemudian yang kelima, ulangi langkah 2 hingga 4 sampai semua simpul diproses. Jadi kesimpulannya, algoritma Dijkstra merupakan pendekatan yang efisien untuk membentuk matriks jarak dalam TSP dan sangat sesuai untuk skenario kecil hingga menengah. Namun, untuk menyelesaikan TSP secara utuh perlu dikombinasikan dengan heuristik seperti Nair-Snakeborn maupun meta-heuristik seperti ACO dan GA. Pendekatan hybrid ini terbukti meningkatkan akurasi, kecepatan, dan skalabilitas dalam optimasi. Contoh permasalahannya yaitu sebagai berikut. Sebuah perusahaan logistik ingin menentukan rute distribusi barang dari Jakarta ke beberapa kota besar di Jawa, yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Kota asal algoritma Dijkstra diperlukan ketika ada jalur yang hilang, seperti metode TSP ini, di mana tidak ada jalur dari D menuju E maupun dari E menuju D. Saat ini jalan terpendek dari D ke E adalah via F, yaitu D menuju F, kemudian F menuju E. Jadi, total bobotnya yaitu 300 ditambah 100 sama dengan 400. Demikian juga E menuju D sama dengan 100 tambah 300, yaitu sama dengan 400. Kemudian angka kedua yaitu A menuju E. Sebelumnya bisa lebih pendek jika melewati D, yaitu A menuju D menuju E sama dengan 500 tambah 250 sama dengan 750. Setelah penghapusan jalur itu tidak tersedia, sehingga A menuju E kembali ke nilai langsung 780 atau bisa lewat rute lain yang lebih panjang. Kemudian A menuju F tetap 800 melalui D, sehingga beberapa jarak berubah dan beberapa tetap sama. Selanjutnya akan dicari urutan kunjungan atau Hamiltonian cycle, yaitu mulai dari A mengunjungi tiap A, B, C, D, E, F tepat satu kali kembali ke A dan menjadikan total jarak minimum. Karena hanya 6 kota, cara sederhana dan pasti adalah menguji semua permutasi, yaitu 5 faktorial sama dengan 120 kemungkinan. Kemudian hitung total jarak untuk tiap rute dan pilih terpendek. Mulai dari A, Jakarta. Dari A kita pergi ke B. Jarak A menuju ke B yaitu 150 km. Kemudian kita dari B menuju ke C, yaitu dari Bandung menuju ke Semarang. Dari B, kota terdekat dalam rute optimal adalah C. Jarak B menuju C sama dengan 300 km. Akumulasi 150 ditambah 300 sampai 450 km. Langkah ini akan terus berlanjut hingga kembali lagi ke A, sehingga kita dapatkan hasil yaitu kita dapatkan hasil A menuju ke B, ke C, ke E, ke F, ke D, dan ke A, yaitu di mana start merupakan finish. Kemudian kita mendapatkan total jarak optimal yaitu karena hanya 6 kota. Cara sederhana dan pasti adalah menguji semua permutasi, yaitu 5 faktorial sama dengan 120 kemungkinan. Kemudian hitung total jarak untuk tiap rute dan pilih terpendek. Mulai dari A, Jakarta. Dari A kita pergi ke B. Jarak A menuju ke B yaitu 150 km. Kemudian kita dari B menuju ke C, yaitu dari Bandung menuju ke Semarang. Dari B, kota terdekat dalam rute optimal adalah C. Jarak B menuju C sama dengan 300 km. Akumulasi 150 ditambah 300 sampai 450 km. Langkah ini akan terus berlanjut hingga kembali lagi ke A, sehingga kita dapatkan hasil yaitu kita dapatkan hasil A menuju ke B, ke C, ke
E, ke F, ke D, dan ke A, yaitu di mana start merupakan finish. Kemudian kita mendapatkan total jarak optimal yaitu 1700, sehingga kita dapatkan hasil yaitu kita dapatkan hasil A menuju ke B, ke C, ke E, ke F, ke D, dan ke A, yaitu di mana start merupakan finish. Kemudian kita mendapatkan total jarak optimal yaitu 1700. Terus yang ketiga ada algoritma Dijkstra. Ide dasar algoritma ini digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik tujuan tertentu. Ini bukan untuk TSP, jadi fungsinya berbeda dengan dua algoritma sebelumnya. Codingannya itu ada matriks jarak. Jadi codingannya itu pertama, matriks jarak digunakan sebagai representasi graf berbobot. Yang kedua, program menyimpan jarak sementara ke setiap titik. Yang ketiga, setiap langkah memilih titik dengan jarak minimum yang belum dikunjungi. Yang keempat, proses berhenti setelah semua jarak terpendek dari titik asal ditemukan. Nah, karakteristik dari algoritma ini seperti sangat efisien, cocok untuk sistem navigasi, tetapi tidak bisa digunakan langsung untuk menyelesaikan dari TSP. Jadi ringkasan dari semua algoritma itu kayak nearest neighbor itu solusinya cepat, sederhana, tapi tidak selalu optimal. Branch and bound itu solusi optimal tapi lambat untuk banyak titik. Dijkstra, jalur terpendek antar dua titik, tidak cocok untuk TSP, tetapi sangat efisien. Thank you.